Pangkat dalam aljabar. Ada beberapa aturan pangkat dalam aljabar yang pada video ini akan kita bahas melalui bentuk contoh-contoh soal supaya Anda lebih mudah untuk mengingatnya kembali. Yang pertama adalah diberikan contoh soal sebagai berikut. A pangkat 6 dikali dengan A pangkat 5. Kita peroleh hasilnya sama dengan A pangkat 6 ditambah 5 atau hasilnya sama dengan A pangkat 11. Dari contoh pertama ini bisa kita lihat bahwa jika perkalian aljabar dengan bilangan pokok yang sama, bilangan pokoknya di sini adalah A, maka sifatnya adalah Anda cukup menjumlahkan pangkat dari aljabar tersebut. 6 ditambah 5 kita peroleh hasilnya 11. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. X pangkat 7 dibagi dengan X pangkat 3. Untuk pembagian, di sini hampir mirip seperti penjumlahan. Hampir mirip seperti perkalian. Jika pada perkalian dijumlahkan, kalau pada pembagian maka pangkatnya dikurangkan. 7 dikurangi 3 kita peroleh hasilnya 4. Dengan catatan di sini adalah bilangan pokok atau variabel pokok dari aljabar tersebut sama. Misalkan untuk contoh pertama, variabel atau bilangan pokoknya adalah A, untuk contoh yang kedua adalah X. Misalkan berbeda, maka tidak bisa kita operasikan menurut sifat tersebut. Sekarang kita lanjut untuk contoh yang ketiga, yaitu W kuadrat pangkat M dibagi dengan W pangkat M pangkat 3. Untuk sifat yang ketiga, yaitu pangkat dipangkatkan, maka sifat pada aljabar adalah pangkatnya dikalikan. W pangkat 2 dipangkatkan M menjadi 2 kali M, hasilnya adalah 2M. Sehingga kita peroleh W pangkat 2M. Untuk bagian penyebut, kita peroleh W pangkat M dipangkatkan 3, sehingga sifat aljabar perpangkatan kita peroleh M kali 3, kita peroleh 3M. W pangkat 3M. Dari hasil tersebut, W pangkat 2M dibagi dengan W pangkat 3M, kita peroleh hasilnya karena dibagi dengan bilangan pokok atau dengan variabel pokok yang sama, maka pangkatnya dapat dikurangkan. 2M dikurangi 3M, kita peroleh negatif M. Sehingga hasilnya adalah W pangkat negatif M. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga, yaitu contoh yang keempat. S pangkat 3 dibagi dengan T pangkat negatif 4 dikali S pangkat negatif 3, T pangkat negatif 2 dipangkatkan 3. Agar lebih mudah untuk menyelesaikan contoh ini, maka kita ubah terlebih dahulu menjadi satu baris atau penyebutnya kita naikkan ke atas. Yang perlu kita ingat bahwa pangkat negatif artinya adalah menjadi penyebut. Contoh misalkan kita punya A pangkat negatif 2. Artinya sama dengan 1 per A kuadrat. Demikian juga untuk 1 per A pangkat negatif 2. Maksudnya adalah A pangkat 2. Jadi di sini misalkan ada pangkat yang bertanda negatif, maka posisinya bisa kita tukar yang semula ada di atas menjadi ke bawah dan yang ada di bawah menjadi ke atas. Pada penyelesaian yang keempat ini kita ubah menjadi bentuk ke atas semua atau menjadi bentuk pembilang semuanya. Sehingga kita peroleh S pangkat 3 dikali T pangkat negatif 4 berada di bawah. Karena pangkatnya negatif, bisa kita tarik ke atas menjadi T pangkat 4 dikali S pangkat negatif 3 dipangkatkan 3 menjadi
negatif 9 pangkat dipangkatkan sehingga pangkatnya dikalikan, kemudian T pangkat negatif 2 dikalikan T pangkat negatif 2 dipangkatkan 3 menjadi T pangkat negatif 6. Pangkatnya dikalikan. Dari hasil tersebut kita bisa melihat bahwa terdapat dua variabel, yaitu variabel S dan variabel T. Variabel S bisa kita operasikan dengan variabel S juga, atau yang sejenis. Untuk variabel T bisa kita operasikan dengan variabel T. Sehingga S pangkat 3 bisa kita operasikan dengan S pangkat 9, kita peroleh S pangkat negatif 6. Untuk T pangkat 4 bisa kita operasikan dengan T pangkat negatif 6, kita peroleh T pangkat negatif 2. Demikian untuk contoh yang keempat. Jadi, untuk pangkat negatif artinya berkebalikan posisinya. A pangkat negatif 2 artinya seper A kuadrat, atau seper A pangkat negatif 2 artinya adalah A kuadrat. Kita lanjutkan dengan contoh yang kelima. 8x pangkat negatif 3 dikurangi 3x kuadrat dibagi dengan 6x pangkat negatif 4. Dengan cara yang sama seperti pada contoh keempat, kita bisa ubah persamaan tersebut menjadi 8x pangkat min 3 dikali 3x kuadrat. Sementara untuk 6x pangkat negatif 4, kita bisa mengubahnya menjadi bentuk 6x pangkat 4. Dan posisinya terletak di atas. Bisa kita lihat di sini bahwa ketiga suku tersebut memiliki variabel yang sama, yaitu X. Sehingga koefisien-koefisien dari variabel itu bisa kita operasikan. Bisa kita operasikan karena menggunakan operator perkalian. Jika operatornya penjumlahan, maka hal ini tidak bisa. Sehingga bisa kita kalikan 8 kali 3 kali 6, kita peroleh hasilnya 144. Sementara untuk pangkatnya bisa kita operasikan X pangkat negatif 3 dikali X pangkat 2 dikali X pangkat 4. Hasilnya kita peroleh X pangkat 3. Ingat sifat perkalian dan pembagian pada bilangan berpangkat. Untuk contoh yang keenam, yaitu 4A pangkat 3, B pangkat negatif 1 kali C, semuanya dikuadratkan, dikali dengan A pangkat negatif 2, B pangkat 4, C pangkat negatif 2, dipangkatkan setengah. Dibagi dengan 64 kali A pangkat 6, B pangkat 4, C kuadrat pangkat negatif setengah. Agar lebih mudah, maka bisa kita operasikan dari masing-masing tanda kurung. Yang pertama, 4 kita pangkatkan menjadi 4 kuadrat. Di sini memang tidak saya hitung hasilnya agar nanti bisa kita operasikan dengan bilangan yang lainnya. 4 kuadrat, kemudian A pangkat 3 dikuadratkan maka menjadi A pangkat 6, B pangkat negatif 1 dikuadratkan menjadi B pangkat negatif 2, C dikuadratkan menjadi C kuadrat. Itu untuk suku yang pertama. Sekarang untuk suku yang kedua, kita peroleh A pangkat negatif 2 dipangkatkan setengah menjadi A pangkat negatif 1, B pangkat 4 dipangkatkan setengah menjadi B kuadrat, C pangkat negatif 1 C pangkat negatif 2 dipangkatkan setengah menjadi C pangkat negatif setengah. Untuk bagian penyebut, kita peroleh 64 bisa kita tuliskan dalam bentuk 4 pangkat 3. Tujuan membuat bilangan pokoknya adalah 4, agar nanti bisa kita operasikan dengan angka 4 pada bagian pembilang. 4 pangkat 3 dikali A pangkat 6 dipangkatkan negatif setengah menjadi A pangkat negatif 3. Kemudian B pangkat 4 dipangkatkan setengah menjadi B pangkat negatif 2. Dan C pangkat
2 dipangkatkan negatif setengah menjadi C pangkat negatif 1. Dari hasil ini bisa kita operasikan untuk bilangan pokok maupun variabel yang sejenis. 4, A, dan 4A, B, dan C. 4 kuadrat kita operasikan dengan 4 pangkat 3, kita peroleh 4 pangkat negatif 1, A pangkat 6, A pangkat negatif 1, dan A pangkat negatif 3 kita operasikan. Kita peroleh hasilnya adalah A pangkat 8, B pangkat negatif 2, B pangkat 2, dan B pangkat negatif 2. Kita operasikan hasilnya adalah B kuadrat. C kuadrat, C pangkat min 1, dan C pangkat min 1 pada bagian penyebut kita operasikan dan kita peroleh hasilnya adalah C kuadrat. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini tentang operasi perpangkatan pada aljabar. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.